Desa Karangsedu tidak pernah lagi sama sejak malam itu. Hujan turun rintik-rintik, membawa bau tanah basah yang menyengat, bercampur dengan aroma amis yang tidak diketahui asalnya. Di ujung desa, sebuah gubuk tua berdiri kokoh, namun tampak merana, dihuni oleh seorang lelaki tua yang dikenal sebagai Mbah Suro. Mbah Suro adalah seorang petani yang pendiam. Namun satu hal yang membuatnya dikenal adalah cangkulnya. Cangkul itu tidak biasa. Bilahnya selalu berkilau perak, meski digunakan di tanah berlumpur. Seolah-olah ia mengonsumsi sesuatu yang menjaga ketajamannya. Namun, setelah Mbah Suro meninggal secara tragis karena terjatuh ke sumur tua, cangkul itu menghilang. Seminggu setelah pemakaman, teror dimulai. Penduduk desa mulai mendengar suara gesekan logam yang bertemu dengan aspal di tengah malam yang sunyi. Srek, srek, srek. Bunyi itu berirama, berat, dan lambat. Seolah-olah sesuatu yang besar sedang menyeret alat berat di sepanjang jalan desa. Budi, seorang pemuda yang baru saja pulang dari kota, tidak mempercayai tahayul tersebut. Malam itu, tepat pukul 2 dini hari, ia sedang berjalan kaki melewati area persawahan yang gelap gulita. Hanya ada cahaya bulan sabit yang tertutup awan mendung, memberikan kesan kelabu pada sekelilingnya. Langkah kaki Budi terhenti ketika ia mendengar suara itu. Srek, srek, srek. Suara itu berasal dari balik rimbunnya pohon pisang di sisi jalan. Ia mematung. Jantungnya mulai berdegup kencang, hingga ia bisa merasakannya di pangkal tenggorokan. Tiba-tiba, dari kegelapan, muncul sesosok bayangan bungkuk yang sangat tinggi. Sosok itu mengenakan caping yang sudah robek-robek, menutupi wajahnya yang gelap. Di tangan kanannya, ia menyeret sebuah cangkul besar yang memercikan bunga api kecil saat bergesekan dengan batu. Budi mencoba berlari, namun kakinya terasa seberat timah. Sosok itu tidak mengejar dengan berlari. Ia hanya berjalan dengan langkah panjang yang aneh. Setiap kali cangkul itu diangkat, tercium bau busuk mayat yang menyengat indera penciuman. Tolong. Suara itu bukan berasal dari mulut, melainkan seperti bisikan dari dalam tanah. Budi terjatuh di atas tanah berlumpur, merangkak mundur dengan panik. Sosok itu kini hanya berjarak beberapa meter darinya. Wajah di balik caping itu perlahan terangkat. Wajah itu tidak memiliki kulit, hanya ada otot-otot merah yang basah dan rongga mata yang kosong, namun terlihat seperti sedang menatap tajam. Mulutnya tidak memiliki bibir, memperlihatkan deretan gigi yang kuning dan berlumur darah hitam. Itulah Mbah Suro, atau apa yang tersisa darinya. Mbah Suro mengangkat cangkulnya tinggi-tinggi ke udara. Bilah perak itu berkilat memantulkan ketakutan di mata Budi. Dengan kekuatan yang tidak masuk akal, ia menghujamkan cangkul itu ke tanah, tepat di antara kedua kaki Budi yang gemetar. Budi menjerit sekaris-karisnya, namun suaranya seolah tertelan oleh kabut tebal yang tiba-tiba turun. Ia bangkit dan berlari tanpa arah, melewati semak berduri yang menyayat kulitnya. Ia tidak peduli pada rasa sakit. Yang ia inginkan hanyalah menjauh dari suara gesekan logam itu. Ia sampai di depan rumahnya dan mengunci pintu dengan tangan gemetar. Ia bersandar di pintu, berusaha mengatur napasnya yang tersengal-sengal. Hanya mimpi, itu hanya mimpi, bisiknya meyakinkan diri sendiri. Namun, ketenangan itu hanya bertahan beberapa detik. Dari balik pintu kayu rumahnya, terdengar suara ketukan yang pelan, namun pasti. Tok, tok, tok. Lalu disusul oleh suara yang paling ia takuti. Suara bilah cangkul yang menggaruk kayu pintu. Budi mundur ke arah dapur, mengambil pisau lipat yang sama sekali tidak terasa berguna. Tiba-tiba, atap rumahnya berderit hebat, seolah ada sesuatu yang berat sedang merangkak di atas sana. Debu-debu jatuh dari sela-sela langit-langit, memenuhi ruangan dengan bau tanah kuburan. Di sudut ruangan yang gelap, ia melihat bayangan hitam perlahan muncul dari lantai tanah dapurnya. Cangkul itu muncul terlebih dahulu, menembus permukaan tanah. Seolah-olah tanah itu adalah air. Kemudian, tangan yang tinggal tulang belulang menarik tubuh bungkuk itu keluar. Kakek cangkul kini berada di dalam rumahnya. Makhluk itu mengeluarkan suara tawa yang parau, lebih mirip suara tersedak air. Ia tidak menyerang Budi dengan cangkulnya, melainkan hanya berdiri diam.
menunjuk ke arah luar dengan jarinya yang panjang dan runcing. Budi tersadar bahwa makhluk ini tidak menginginkan nyawanya secara langsung di sana. Ia menginginkan Budi kembali ke tempat asalnya, sumur tua di ujung desa. Tanpa sadar, Budi berjalan mengikuti arahan makhluk itu. Silualah, pikirannya telah diambil alih oleh kekuatan gelap. Mereka berjalan menembus malam yang semakin pekat. Penduduk desa yang mendengar suara cangkul itu hanya bisa meringkuk di balik selimut, berdoa agar bukan pintu mereka yang diketuk. Tak ada yang berani keluar untuk menolong, karena mereka tahu siapa yang melihat kakek cangkul tidak akan pernah kembali. Setibanya di sumur tua, bau busuk itu menjadi tak tertahankan. Lubang sumur itu terlihat seperti mulut raksasa yang siap menelan apa saja. Kakek cangkul berdiri di tepi sumur. Tubuhnya sedikit bergoyang, tertiup angin malam yang dingin. Ia menyerahkan cangkulnya kepada Budi. Tangan Budi bergerak sendiri mengambil alat berat itu. Cangkul itu terasa sangat dingin, sedingin es yang membekukan darah. Gali, bisik makhluk itu, gali lubangmu sendiri. Budi mulai mencangkul tanah di samping sumur dengan gerakan otomatis. Setiap kali cangkul menghujam tanah, ia merasa energinya terkuras habis. Tanah yang ia gali berwarna merah pekat, mengeluarkan cairan yang menyerupai darah segar. Setelah lubang itu cukup dalam untuk ukuran tubuh manusia, kakek cangkul mendekat. Ia melepaskan capingnya, memperlihatkan lubang besar di puncak kepalanya, bekas luka yang ia dapatkan saat jatuh ke sumur. Ia memegang pundak Budi dengan cengkeraman yang meremukkan tulang. Sekarang, gantikan aku, ucap makhluk itu dengan suara yang sangat jernih dan mengerikan. Tiba-tiba, tubuh Mbah Suro hancur menjadi debu hitam, menyisakan cangkul yang masih digenggam erat oleh Budi. Budi mencoba melepaskan cangkul itu, namun tangannya seolah telah menyatu dengan gagang kayu yang kasar. Ia merasakan kulitnya mulai mengerut, rambutnya rontok, dan matanya mulai kehilangan cahaya. Ia merasa haus yang luar biasa akan tanah dan kegelapan. Pagi harinya, penduduk desa menemukan lubang baru di samping sumur tua. Namun, tidak ada tanda-tanda keberadaan Budi. Yang tertinggal hanyalah sebuah caping tua yang robek di pinggir lubang dan jejak gesekan logam yang memanjang menuju hutan. Malam berikutnya, suara itu kembali terdengar. Srek, srek, srek. Kali ini suaranya lebih cepat, lebih penuh amarah. Penduduk desa tahu bahwa kakek cangkul yang baru telah lahir dan ia sedang mencari seseorang untuk membebaskannya dari kutukan itu. Di sebuah rumah di pinggir hutan, seorang anak kecil terbangun karena mendengar suara aneh di bawah jendela kamarnya. Ia melihat keluar dan mendapati seorang lelaki bungkuk dengan cangkul berkilau sedang menatapnya dari kegelapan. Anak itu ingin berteriak, namun suaranya hilang. Lelaki itu mengangkat cangkulnya dan mulai menggali tanah tepat di bawah jendela. Setiap hantaman cangkul membuat dinding rumah bergetar, seolah-olah fondasi rumah itu akan runtuh. Teror kakek cangkul bukanlah tentang kematian instan, melainkan tentang penantian yang menyiksa. Ia akan menghantuimu, mengikutimu dalam bayang-bayang, hingga kamu sendiri yang menyerahkan diri ke dalam tanah yang dingin. Hingga saat ini, jika kamu berjalan sendirian di desa Karangsedu saat tengah malam, jangan pernah menoleh jika mendengar suara logam yang diseret. Jika kamu melakukannya, kamu mungkin akan melihat kilauan perak dari sebuah cangkul yang siap menggali lubang untukmu. Desa itu kini menjadi desa mati. Banyak rumah yang ditinggalkan begitu saja, dengan pintu yang rusak akibat hantaman benda tajam. Tanaman di sawah tidak lagi tumbuh hijau, melainkan berwarna coklat layu. Seolah-olah saripati tanahnya telah dihisap oleh sesuatu yang jahat. Setiap malam Jumat Kliwon, konon terlihat bayangan dua sosok bungkuk yang saling mengejar di tengah sawah. Satu membawa cangkul, dan satu lagi merangkak tanpa kaki. Mereka adalah para penjaga tanah yang haus akan teman baru di alam baka. Misteri cangkul perak itu tetap menjadi legenda yang menakutkan. Beberapa orang pintar mengatakan bahwa cangkul itu terbuat dari baja yang dicelupkan ke dalam darah 7 orang yang meninggal, tidak wajar, menjadikannya benda pusaka yang terkutuk. Jangan pernah
mencoba mencari keberadaan sumur tua itu. Karena barang siapa yang menemukannya, ia tidak akan menemukan air, melainkan tumpukan tulang belulang manusia yang telah berubah menjadi hitam. Semuanya memegang gagang kayu yang telah lapuk. Kegelapan malam akan selalu menyimpan rahasianya. Dan bagi warga Karangsedu, rahasia itu berbentuk seorang kakek bungkuk yang membawa cangkul di pundaknya. Ia tidak akan berhenti sampai semua tanah di desa itu menjadi kuburan bagi mereka yang berani keluar di malam hari. Angin malam kembali berhembus, membawa bisikan yang sama berulang-ulang. Gali, gali, gali. Suara itu terbawa hingga ke telinga siapa saja yang sedang melamun di kegelapan, membuat bulu kuduk berdiri dan keringat dingin bercucuran. Kini, giliranmu untuk berhati-hati jika malam ini kamu mendengar suara srek, srek di depan rumahmu. Jangan sekali-kali membuka pintu, matikan lampu, diamlah sesunyi mungkin, dan berdoa agar ia hanya lewat. Sebab, jika ia berhenti di depan pintumu, itu artinya giliranmu untuk memegang gagang cangkul yang dingin itu telah tiba, dan tidak ada seorang pun yang bisa lari dari takdir yang telah digariskan oleh sang kakek cangkul. Malam semakin larut, dan suara gesekan itu terdengar semakin dekat dengan tempatmu berada sekarang. Bisakah kamu mendengarnya? Bunyi logam yang tajam mencakar tanah. Srek, srek,